Halo, perkenalkan nama saya Yasha Sakina Agustia Putri. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai ajaran tasawuf dari salah satu sufi yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai biografi dari Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian karya-karyanya, serta pemikiran tasawuf dari beliau. Nama lengkap dari Abdul Qadir Al-Jailani ialah Abdul Qadir bin Abu Syahim Musa Jangki Dausad bin Abdul Abdullah bin Musa Al-Jud bin Abdullah Al-Mahad. Jailani lahir di negeri Jailan, sebuah daerah terpencil di sekitar selatan laut dari Kaspia, Iran. Al-Jailani diperkirakan lahir pada tahun 1078 Masehi atau sekitar 471 Hijriah. Jailani menikah pada usia yang tidak muda, yaitu sekitar umur 51 tahun. Pemandangan seperti ini sudah menjadi biasa di kalangan intelektual muslim, dikarenakan kesibukan dirinya dalam menuntut ilmu, serta mengajarkannya menjadikan prioritas masa mudanya kepada keilmuan. Al-Jailani dikaruniai oleh 20 putra dan 20 putri. Di antara putranya yang terkenal adalah Abdul Rajak bin Abdul Qadir Al-Jailani, Musa ibn Abdul Qadir Al-Jailani, dan Abdul Wahab bin Abdul Qadir Al-Jailani. Tahun 488 Hijriah, Al-Jailani pindah ke Baghdad dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Saling memperebutkan kekuasaan adalah akar dari permasalahan yang terjadi. Runtuhnya kekuasaan Bani Buwayhi dari kelompok Syiah serta datangnya sejumlah penguasa keturunan Turki yaitu Bani Saljuk yang ingin memonopoli Baghdad. Sebenarnya kekacauan politik Baghdad sudah terasa pada masa Al-Ghazali ketika para penguasa dinilai sudah keluar dari jalur agama. Tambah lagi adanya insiden pembunuhan yang terjadi antar penguasa. Hal inilah yang membuat politik Baghdad sangat kacau. Kondisi persaingan dan kepemimpinan yang tidak sehat dari penguasa ini berlanjut pada masa Al-Zailani. Terbukti dengan adanya gerakan dinasti Buwayhi mulai menguasai administrasi yang sebelumnya dikendalikan penuh oleh dinasti Abbasiyah. Di sisi lain, dinasti Saljuk juga berambisi mengambil alih kekuasaan pusat dinasti Abbasiyah. Adanya monopoli dari kedua kubu menjadikan fungsi khalifah hanya sebagai simbol tanpa memiliki kendali penuh atas kekuasaannya. Al-Zailani mengalami 5 kali pergantian penguasaan Bani Abbasiyah, diantaranya Al-Mustazhir, Al-Mustarjid bin Al-Mustalhir, Al-Rashid Billah, Al-Muttafi, dan Al-Mustasjid. Pada masa Al-Jailani, masyarakat tidak hanya mengalami degradasi pada sisi sosial dan ekonomi, namun ideologi agama yang dianggap keluar dari ortodoksi juga menjadi perhatian Al-Zailani. Tak heran jika Ibnu Taimiyah melabeli Al-Zailani sebagai reformis dikarenakan aktif dalam menyuarakan kritik terhadap para sufi yang mengaku dirinya sebagai wakil Tuhan, namun pada hakikatnya merekalah yang dianggap melakukan penyimpangan. Sebenarnya perdebatan seperti ini bukan suasana baru bagi sejarah sufi. Al-Ghazali hidup setelah masa Al-Zailani juga sering melakukan kritik terhadap mereka yang mengaku sebagai ahli mistik yaitu kelompok Batiniyah. Al-Ghazali memiliki justifikasi bahwa ahli mistik sebenarnya adalah mereka yang dikenal sebagai sufi. Singkatnya, alasan mengapa dia harus melakukan kritik terhadap aliran ini adanya perbedaan sudut pandang syariat yang mereka pahami serta pengkultusan dan fatinisme terhadap imam yang dianggap suci. Al-Zailani juga dihadapkan pada masa hidupnya oleh beberapa orang yang terkontaminasi paham dari Al-Had dan Wahad Al-Wujud milik Ibnu Arabi, mengakibatkan oknum sufi dan para pengikutnya memiliki bias yang mengkhawatirkan. Tidak jarang mereka melakukan dikotomi antara hakikat dengan syariat yang juga ikut mewarnai ideologi sesat mereka. Pada riwayat pendidikan Al-Zailani, Abdullah As-Saumai mengambil peran menjadi pendidik pertama sekaligus membuka jalan bagi Al-Zailani untuk memulai perjalanan pendidikannya. Al-Zailani juga mulai diarahkan oleh sang kakek untuk mendatangi tempat ulama yang masih di daerah Zilan. Walaupun pendidikan ini bersifat non-formal, namun pendidikan ini efektif bagi Al-Zailani. Sekitar tahun 488 Hijriah, Al-Jailani yang pada waktu itu berumur 18 tahun telah berada di Baghdad. 32 tahun menuntut ilmu bukanlah waktu yang singkat dan mudah bagi Al-Jailani. Tercatat selama Al-Jailani di Baghdad, dia mengalami 5 kali pergantian penguasaan Bani Abbasiyah
dengan karakter yang berbeda saat melakukan kepemimpinan. Ditambah dengan keputusan Al-Ghazali untuk melakukan uzlah selama 10 tahun bertepatan ketika Al-Zailani baru datang ke Baghdad. Mengingat Al-Ghazali telah menebarkan pengaruh di penjuru Baghdad pada bidang keilmuan, menjadi kondisi yang sangat disayangkan. Namun, ada yang berpendapat bahwa Al-Zailani kemungkinan pernah merasakan pendidikan dari Al-Ghazali, karena masa uzlah Al-Ghazali hanya berlangsung 10 tahun, sedangkan Al-Zailani berada di Baghdad sekitar 32 tahun. Ada kemiripan prinsip yang dibangun menjadikan adanya kepengaruhan dogma Al-Ghazali terhadap Al-Zailani. Dia beberapa daftar guru Az-Zailani pada bidangnya. Selain itu, Az-Zailani juga memiliki murid yang sangat dikenal ketika penulisan biografi tentang Al-Zailani. Sebenarnya murid Az-Zailani ini bisa dibilang banyak ya. Namun, beberapa nama ini adalah murid yang memang sudah dikonfirmasikan kebenarannya. Kali ini kita akan membahas mengenai karya-karya dari Abdul Qadir Az-Zailani. Yang pertama yaitu Al-Bunya lil Talib Al-Haq Azza wa Jalla. Karangan ini memiliki 2 jilid dengan pembahasan tentang fikih, teologi seperti keimanan, tauhid, dan yang lain, pembahasan Al-Quran, fikih yang agak spesifik mengenai puasa, sholat, dan doa, dan terakhir adalah tasawuf yang dinominasikan dengan tasawuf etik. Yang kedua ada Futuh Al-Ghaib. Salah satu karya Al-Jailani yang pembahasannya didominasikan nasihat yang membuat pembaca seakan diberi nasihat oleh Al-Jailani secara langsung. Pada bagian awal, Al-Jailani sudah memberikan wejangan yang menjadi fondasi awal untuk membaca bab berikutnya. Mungkin bagi Al-Jailani ketika seseorang sudah tidak ada perasaan taat pada Tuhan, maka akan dipastikan kepatuhan dengan nasihatnya juga akan terabaikan oleh pembaca. Dan ketaatan kepada Tuhan adalah modal primer bagi seorang muslim. Tidak salah jika Al-Jailani mengingatkan kita untuk menjalankan perintah Tuhan sekaligus menjauhi larangan Tuhan dan menjalani kehidupan dengan ikhlas terhadap segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dari beberapa bagian bab buku ini berisi tentang solusi dari Al-Jailani untuk permasalahan atau pertanyaan tentang keadaan dunia, bagaimana pengelolaan jiwa dan syahwat, dan sebagainya. Buku ini mengulas secara sederhana bagaimana maqamat yang menjadi terminologi tasawuf seperti al-khauf, ar-raja, dan sebagainya. Yang ketiga ada Al-Fat Ar-Rabbani wa Al-Faid Ar-Rabbani. Karya ini juga menjadi salah satu yang fenomenal dari Al-Jailani. Meskipun buku ini bukan karangan dari Al-Jailani, tetapi tidak jauh berbeda dari sebelumnya yang juga berisi tentang nasihat yang disampaikan di majelis Al-Jailani. Dari beberapa penerjemah menjelaskan bahwa buku ini didominasikan pembahasan tasawuf dari Az-Zailani. Boleh dikatakan bahwa karya ini muncul ketika Az-Zailani sudah memiliki pengalaman spiritual yang dituangkan dalam salah satu karya ini. Yang keempat ada Tafsir Az-Zailani. Buku ini berisi tentang tafsiran secara keseluruhan dari 30 juz yang ada di Al-Quran. Tidak seperti tafsir tematik yang disortir sesuai dengan tema yang diinginkan, Az-Zailani memiliki metode tafsir seperti mufasir pada umumnya. Di satu sisi, dia melakukan penjelasan ayat dengan ayat yang lain. Di sisi lain, dia menggunakan hadis marfu yang memiliki relasi dengan ayat yang dibahas, serta mengadopsi pendapat sahabat tabi'in sebagai pelengkap untuk menjelaskan ayat yang dibahas, dan disempurnakan untuk argumentasinya setelah mengintegrasi semua sumber yang ada. Tafsir ini terbebas dari Israiliyat yang tidak memiliki relasi dengan Al-Quran dan hadis. Yang menjadi ciri khas dari tafsir ini adalah isi dari tafsir ini didominasikan pikiran Az-Zailani tentang tasawuf. Walaupun tidak semua tafsir dari karya ini bercorak tasawuf. Dan yang terakhir ada Sil Al-Asar. Kitab ini menjadi perdebatan yang menarik karena ada beberapa versi yang mengatakan bahwa ini bukan karya dari Al-Jailani, namun ada yang berspekulasi bahwa ini adalah karya dari Al-Jailani sendiri. Terlepas dari perdebatan ini, buku ini berisi tentang nasihat-nasihatan dari Al-Jailani yang secara singkat dan sederhana. Kita beralih pada ajaran tasawuf dari Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah satu tokoh tasawuf terkemuka dalam sejarah Islam. Ia juga merupakan pendiri dari tarekat Qadariyah yang berpengaruh besar pada dunia sufi. Ajaran-ajarannya menekankan pentingnya hubungan langsung dan personal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian hati, ibadah, dan moral tinggi.
Beberapa inti dari ajaran Abdul Qadir Al-Jailani diantaranya yang pertama adalah tawakal dan kerendahan hati. Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kunci untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tawakal, yaitu bersandar sepenuhnya kepada Allah dengan segala hal. Dalam pandangannya, seorang sufi harus menghilangkan rasa ketergantungan pada hal-hal duniawi dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penuh keyakinan. Hal ini disertakan dengan kerendahan hati di mana manusia harus menyadari kelemahan dan ketidakberdayaannya di hadap kekuasaan Allah. Dalam kitab Al-Fat Al-Rabbani, ia menjelaskan pentingnya melepaskan ego dan hasrat pribadi untuk mendapatkan rahmat ilahi. Kemudian ada mujahadah. Ajaran utama lain dari Al-Jailani ialah pentingnya mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Seorang sufi harus terus-menerus berupaya menyucikan diri dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dan amarah. Dalam proses ini, ia menekankan konsep tazkiyah al-nafs atau penyucian jiwa sebagai jalan untuk membersihkan hati dari segala dosa dan kecintaan terhadap duniawi. Proses ini dianggap sebagai landasan bagi seorang murid untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan kedekatan dengan Allah. Dalam Al-Bunna al-Talib Tariqah, ia menyebutkan bahwa perjuangan melawan hawa nafsu adalah jalan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada zuhud, yaitu kehidupan asketis. Salah satu ciri khas dari ajaran Al-Jailani adalah zuhud atau kehidupan asketis, di mana seorang sufi tidak boleh terikat pada materi duniawi. Zuhud menurut Al-Jailani bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan memiliki sikap hati yang tidak terpengaruh oleh kemewahan dunia. Baginya, dunia adalah sarana, bukan tujuan. Dan seorang pencari kebenaran harus selalu fokus pada kehidupan akhirat. Pandangan ini selaras dengan apa yang diajarkan dalam karya-karyanya seperti Al-Fat Ar-Rabbani, di mana ia menekankan bahwa kehidupan yang penuh kesederhanaan dan pengabdian kepada Allah akan membawa ketenangan batin. Lalu ada akhlak mulia dan keadilan. Abdul Qadir Al-Jailani sangat menekankan pentingnya akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sufi harus mempraktikkan kasih sayang, kesabaran, dan kejujuran dalam berinteraksi dengan sesama. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya keadilan baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Akhlak yang baik dan perlakuan yang adil merupakan refleksi dari kecintaan kepada Allah dan bagian integral dari tasawuf. Dalam pandangan Al-Jailani, akhlak mulia adalah jembatan untuk mencapai makom yang lebih tinggi dalam perjalanan menuju Allah. Lalu, ada pentingnya mursyid atau guru spiritual. Dalam perjalanan menuju Allah, seorang sufi tidak bisa berjalan sendiri. Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya bimbingan seorang mursyid atau guru spiritual yang sudah mencapai tingkat pemahaman dan kesucian yang lebih tinggi. Mursyid bertugas membimbing murid dalam proses penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah, serta memberikan nasihat dan arahan sesuai dengan tahap-tahap perjalanan spiritual yang telah dilalui murid. Tradisi ini juga diteruskan dalam tarekat Qadariyah, di mana para mursyid memainkan peran penting dalam mengarahkan para pengikut mereka. Kepatuhan kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun terkenal sebagai tokoh tasawuf, Abdul Qadir Al-Jailani selalu menekankan bahwa setiap praktik tasawuf harus selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baginya, tasawuf bukanlah jalan yang terpisah dari syariat, melainkan merupakan penyempurna dari syariat itu sendiri. Dalam karyanya, ia menegaskan bahwa pencapaian spiritual tidak akan ada artinya jika tidak didasari pada hukum-hukum Islam yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Dan yang terakhir adalah marifat. Marifat atau pengetahuan langsung tentang Allah merupakan salah satu tahap tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Marifat adalah kondisi di mana seorang hamba mencapai pemahaman yang dalam dan langsung tentang hakikat Tuhan melalui pengalaman batin, bukan sekedar pengetahuan intelektual atau dogmatis. Abdul Qadir Al-Jailani seperti para sufi lainnya memandang bahwa marifat adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual setelah melalui berbagai makam atau tingkatan seperti taubat, sabar, tawakal, dan muhabah. Itu dia penjelasan mengenai ajaran tasawuf Abdul Qadir Al-Jailani. Jika ada yang kurang, boleh banget teman-teman
komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan see you.